Inilah yang menjadi kerinduan kami pada sore hari ini, supaya setiap tanah hati kami boleh digemburkan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak lagi jatuh di tepi jalan atau di semak berduri atau di tanah yang berbatu-batu, tetapi di tanah hati yang baik, sehingga dapat bertumbuh berbuah dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau pakai hamba menjadi saluran berkat-Mu sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Selamat sore, Shalom. Oleh kemurahan Tuhan kita dapat terus beribadah dan kita tetap mendoakan dan menjaga protokol kesehatan berkenaan dengan beberapa indikasi kenaikan di kota-kota seperti Jakarta mengenai COVID ini. Jadi tetap kita akan berdoa dan juga kita sendiri menjaga protokol kesehatan. Nah, puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema komitmen dan konsisten. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa telah berhasil membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, memimpin selama 40 tahun di padang belantara, dan menjelang masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Dan Yosua sebagai pengganti Musa adalah seorang yang luar biasa, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang rendah hati, seorang yang penuh keberanian dan berhasil membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Nah, di akhir daripada pelayanannya, Yosua dia berkata, menyatakan komitmen yang luar biasa sebagaimana yang telah kita baca tadi. Nah, di dalam kalimat itu, dalam ayat itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai makna beribadah. Karena Yosua berkata, beribadah kepada Tuhan. Ya. Apa kata ibadah? Nah, kata Ibrani yang dipakai untuk ibadah di sini bisa berarti dua sekaligus, yaitu secara vertikal, penyembahan secara ritual kepada Tuhan, ada korban-korban persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, relasi dengan Tuhan. Tetapi ibadah itu juga berarti mengenai kehidupan yang dijalani sehari-hari. Itu juga bagian daripada ibadah, ritual, dan bagaimana orang memperoleh hikmat cara untuk bisa menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, dua aspek daripada ibadah ini harus betul-betul dipahami dengan baik. Nah, sehingga apa? Dalam dua hal ini, yaitu ibadah ritual dan ibadah dalam arti relasi dengan sesama, itu dibutuhkan yang namanya komitmen dan konsistensi. Nah, komitmen dalam hal apa? Sore ini kita belajar dari ayat ini tentang dua jenis komitmen dan bagaimana komitmen itu tetap bisa dipertahankan. Yang pertama adalah komitmen untuk menyeimbangkan keberhasilan, pencapaian-pencapaian prestasi dalam hidup ini dengan keluarga. Pada zaman Yosua, tugas Yosua begitu besar. Karena ia harus mampu membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian dan bukan memasuki tempat yang mudah untuk diduduki.
Dia harus menghadapi pertama-tama mampu membawa orang Israel menyeberang sungai Yordan. Ya, dan dia berhasil di sana. Kemudian dia harus mampu menaklukkan kota pertama yang harus ditaklukkan adalah kota Yeriko, yang dikenal dengan temboknya yang begitu tebal. Bagaimana bisa menaklukkan kota Yeriko? Dan kemudian bangsa-bangsa lain yang ada di sana. Tugas berikutnya adalah bagaimana Yosua harus menolong umat Israel untuk melakukan pembagian tanah kepada mereka. Dan ini bukan tugas yang mudah. Karena kita tahu bahwa orang-orang Israel itu orang yang tegar tengkuk, orang yang suka melawan, tidak mudah. Nah, tentu saudara-saudara, tugas Yosua itu membutuhkan perhatian, keseriusan ya, yang luar biasa. Nah, pada umumnya orang yang seperti ini dengan tugas beban pelayanan yang begitu berat, maka ada yang dikorbankan gitu ya. Apa yang dikorbankan? Keluarga. Dia bisa tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu dengan istri, tidak punya waktu untuk omong dengan anak-anak. Karena apa? Ya karena tugas, apalagi dengan kalimat ini dari Tuhan ini. Ini tanggung jawab saya ini. Saya memikul tanggung jawab ini di pundak saya. Tidak mudah. Ya. Artinya dengan kata lain bahwa ada keluarga yang dikorbankan. Tetapi apakah Yosua begitu? Tidak. Yosua berkata bahwa aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu berarti Yosua di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah beban pelayanan yang berat, dia tahu tugas yang diterima dari Tuhan bukan hanya untuk menaklukkan tanah perjanjian. Tapi tugas itu adalah bagaimana dia sebagai imam, dia harus membawa segenap keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen. Jadi tugas yang dipercayakan menaklukkan tanah perjanjian berhasil, tetapi juga membawa keluarga untuk dekat kepada Tuhan itu juga berhasil. Oleh karena di sisi yang lain ada orang yang begitu saudara-saudara senang dengan keluarga, ngurus keluarga terus, istri anak-anak, tapi kemudian pekerjaan di kantor, pekerjaan yang dipercayakan kepadanya tidak bisa berhasil, tidak bisa mencapai prestasi yang baik. Orang yang urusan keluarga terus kemudian pekerjaannya saudara tidak bisa berhasil. Nah, yang komitmen yang dikehendaki adalah menyeimbangkan keduanya. Dan ini bukan hanya urusan pekerjaan ya, pelayanan juga begitu. Saya memiliki teman-teman pelayanan rohaniwan, hamba-hamba Tuhan ya, di beberapa gereja. Wah, luar biasa sudah, luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Terus pergi diundang sana, diundang sini, diundang sana, diundang sini. Luar biasa. Tapi orang sekarang bertanya, how about the family? Bagaimana keluarga hamba Tuhan itu? Karena banyak anak-anak hamba Tuhan yang kemudian menjadi kecewa. Kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Tuhan. Yang menganggap Tuhan telah mengambil papanya itu. Sehingga tidak punya waktu untuk bicara dengan istri, dengan anak-anak. Anak-anak tidak punya waktu berbicara dengan orang tua. Kalau ditelepon hamba Tuhannya oleh jemaat, wah langsung cepat sekali. Tapi bagaimana kalau anaknya yang nelpon, Pak tolong sekarang aku dampingi. Waduh sorry nak, Papa tidak punya waktu. Papa harus melayani jemaat. Dan anak-anak kemudian, saudara-saudara ini bukan rahasia umum. Cukup banyak anak-anak hamba Tuhan yang kemudian kelakuannya ya itu tidak sesuai firman. Karena orang tuanya begitu tidak bisa menyeimbangkan dalam komitmen ini. Jadi baik pekerjaan, baik pelayanan, kalau kita tidak hati-hati, maka bisa terjadi ketidakseimbangan ini. Dan itu sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena seringkali saudara-saudara pekerjaan atau pelayanan itu menjadi semacam satu eskapis, semacam satu tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab untuk membina keluarga ini. Nah ini penting sekali ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ini. Oleh karena apa belakangan yang namanya keluarga ini sudah mengalami banyak hantaman badai. Ya. Luar biasa. Nah, komitmen yang kedua itu apa?
Yosua menawarkan, seperti menawarkan begitu ya. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu, ya sekarang kamu pilih. Ya kamu mau beribadah kepada siapa? Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Pilih. Nah artinya saudara-saudara perlu ada komitmen untuk menentukan dalam menyeimbangkan tadi prestasi-prestasi kerja, prestasi pelayanan, prestasi studi dengan keluarga itu mau menggunakan prinsip yang mana? Loh memangnya ada prinsip apa saja Pak? Yosua sedang menghadapkan kepada umat Israel 3 prinsip yang mereka bisa pilih. Yang pertama yaitu prinsip yang disebut dengan, dikatakan di situ, Allah nenek moyang di sungai Efrat. Allah nenek moyang itu berarti warisan leluhur. Saya menjalankan keluarga saya seperti dulu kata makco saya. Lalu kemudian ke opa saya. Kemudian kepada ayah saya. Lalu saya lanjutkan. Pola itu saya pegang terus. Ada yang begitu. Dan Yosua memberitahu kalau kamu memilih itu jangan lupa loh. Itu Abraham itu dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya di Mesopotamia. Karena ayah daripada Abraham yaitu Terah itu adalah penyembah berhala. Mesopotamia penuh dengan penyembahan berhala. Dan Tuhan telah memanggil Abraham keluar. Apa mau kembali ke sana? Mau kembali kepada prinsip-prinsip itu. Prinsip yang penuh dengan tahayul. Prinsip-prinsip nenek moyang yang sama sekali illogical. Prinsip-prinsip saudara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anak laki-laki lebih berharga dari anak perempuan misalnya. Ya. Nah itu seringkali saudara-saudara kita lihat ada praktek-praktek yang disebut dengan tahayul di situ. Menjaga hari yang baik, tanggal yang baik. Tapi tidak sedikit anak-anak Tuhan pada masa sekarang menjalankan kerjanya dan keluarganya itu berkomitmen kepada yang diwarisi itu tadi. Loh, yang namanya adat kebudayaan itu harus diseleksi. Yang sesuai dengan firman Tuhan ya tetap kita jalankan. Hormat orang tua harus kita jalankan. Mengasihi orang tua harus kita jalankan. Cinta saudara kita jalankan. Tetapi kalau ada praktek-praktek yang tidak ada dalam firman Tuhan, mari kita tinggalkan. Jadi Yosua menawarkan, kamu memilih itu, prinsip itu. Atau yang kedua, Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kata ini pada zaman Yosua bisa diartikan dengan kekinian. Ada orang yang menjalankan pekerjaan, menyeimbangkan dengan kerja dan keluarga itu dengan prinsip masa kini. Apa prinsip masa kini? Prinsip masa kini itu saudara-saudara saya bisa istilahkan easy going. Prinsip easy going. Pak, anakmu ndak mau didik, ndak usah nanti ngerti-ngerti sendiri. Nah, ini prinsip easy going. Prinsip tidak mau saudara-saudara menanamkan dengan penuh ketekunan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nanti tahu sendiri, ya tahu sendiri, tahu apa? Tahu nembak orang. Amerika, saudara-saudara, dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini kita mendengar begitu banyaknya penggunaan senjata sehingga banyak menjatuhkan korban. Ada yang terluka bahkan terbunuh. Dan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi ada 2 anak umur 21, 14 ya, dan adiknya 14 datang ke toko senjata merampok senjata. Dan sampai ada wawancara kepada seorang anak, apa yang kamu ingin lakukan ketika kamu dewasa? I want to be a killer. I want to be a killer. Killing is fun katanya. Waduh, saya mau menjadi seorang pembunuh karena pembunuhan itu mengasihkan. Membunuh itu mengasihkan. Bagaimana bisa anak-anak begitu? Sudah mau katakan silakan anak-anak bertumbuh semau mereka? Nggak bisa. Itu prinsip kekinian itu melepaskan tanggung jawab daripada orang tua untuk mendidik anak-anak. Seakan-akan wah sekarang sudah ada semua Pak di Google Pak, mereka bisa belajar lebih banyak dari saya Pak. Saya sudah lupa semua biar mereka belajar sendiri.
Pertanyaannya, belajar apa dari internet itu? Kita beri pendampingan atau tidak? Jangan salahkan kemudian kalau anak-anak yang di Amerika, dan saya rasa saudara-saudara di tempat kita, tawuran-tawuran juga masih berlangsung di beberapa kota. Itu ditawarkan oleh Yosua. Mau cara-cara leluhur atau yang masa kini, yang tadi tidak punya pijakan sama sekali, semuanya merasa bebas dan bebas dan bebas. Orang yang masa kini sekarang ngapain keluarga? Kalau berkeluarga itu berarti komitmen, ada janji nikah. Aku akan melayani engkau. Aku akan mengasihi engkau dalam suka duka, kelimpahan kekurangan, sehat maupun sakit. Wah, itu ruwet. Mending kita 7-Eleven saja. Ya, kita tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Tidak perlu ada komitmen di situ. Coba. Itu kekinian. Orang sekarang tidak mau ada namanya ikatan. Maunya bebas saja. Mau prinsip-prinsip saudara pendidikan anak masa kini, terserah kamu nanti mau menikah dengan laki kayak sama laki atau perempuan, terserah deh. Begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam dunia akhir zaman yang kata surat 2 Timotius 3 itu disebut masa yang sukar. Kata sukar di situ gila. Tidak waras. Mau pakai prinsip-prinsip kekinian. Kemudian saudara-saudara, Yosua memberikan satu statement, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, baik secara ritual maupun hidup sehari-hari, kami mau pakai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip dari Tuhan yang telah apa? Nah, ini Yosua memberikan alasan. Kalau kita lihat dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9, ini alasan yang sangat kuat mengapa Yosua memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 7 sampai 9, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua sudah mengalami penyertaan Tuhan sedemikian luar biasa sehingga dia berkomitmen, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Karena ketika aku menaati firman-Nya, ketika aku melakukan perintahnya, janji Tuhan itu digenapi. Kemanapun aku pergi beruntung, kemanapun apapun yang kulakukan dijadikan Tuhan berhasil. Itu berarti saudara Yosua dalam menaklukkan tanah perjanjian itu dia sadar bukan karena kekuatannya sendiri. Kalau saudara memeriksa di dalam Yosua pasal yang kelima, disebutkan di situ bahwa ketika Yosua akan menaklukkan kota Yeriko, Tuhan menampakkan diri kepadanya sebagai sosok komandan. Dan Yosua bertanya, siapa engkau? Kawan atau lawan? Dan jawab daripada panglima bala tentara, Tuhan berkata, bukan. Dengan kata lain, aku bisa menjadi kawanmu kalau engkau rendah hati. Tapi aku bisa menjadi lawanmu jika engkau kemudian angku dan sombong. Sekarang lepaskan kasut. Yosua melepaskan kasutnya dan tunduk, karena itulah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Yosua untuk menjadi penolongnya dalam menaklukkan tanah perjanjian. Tuhan yang telah menolong aku selama ini, tidak mungkin aku beribadah kepada yang lain. Tapi kalian terserah, kata Yosua. Nah saudara-saudara, prinsip untuk mengikuti firman Allah, karena ia tahu bahwa prinsip firman Allah itu jauh lebih unggul daripada tadi warisan leluhur atau daripada yang kekinian tadi itu. Semuanya serba relatif. Tapi firman Allah itu sesuatu yang mutlak. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau masih ada
mau itu kepercayaan, keyakinan apapun yang masih mempersoalkan makanan ini boleh ndak, makanan itu boleh ndak, kalau makan ini bagaimana, makan itu bagaimana, itu bukan kerajaan Allah. The kingdom of God is not about meal and drink, but about the truth, peace and joy. Kerajaan Allah yang dimana kita kenal di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, bukan lagi soal makanan dan minuman, soal remeh-temeh seperti itu, tapi soal kebenaran. Makanan minuman ini tidak mau, tapi korupsi jalan terus bagaimana? Ini tidak mau, tapi pembunuhan jalan terus bagaimana? Bukan urusan makanan minuman, tapi urusan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Prinsip ini yang dipilih oleh Yosua. Sehingga bagian yang ketiga, pertanyaannya sekarang, dengan sudah memilih dua komitmen. Komitmen apa yang pertama tadi? Menyeimbangkan antara kerja dan keluarga, pelayanan dan keluarga. Yang kedua, komitmen apa? Tidak lagi mengikuti apa warisan leluhur yang bertentangan dengan firman. Tidak lagi mengikuti prinsip-prinsip masa kini yang bertentangan dengan firman, tapi mengikuti dengan setia firman Tuhan. Nah, sekarang konsistensinya bagaimana, kelanjutannya? Dan waktu itu pemimpin umat berkata, "Siap komandan, siap Pak Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan." Puji Tuhan. Ditawarkan oleh Yosua, tapi mereka berjawab, "Kami mau seperti engkau. Karena engkau memimpin dengan baik, engkau memimpin dengan kasih, engkau memberikan keteladanan, kami akan ikuti seperti prinsipmu." Ini konsisten. Karena saudara-saudara, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan untuk beralih keluar dari jalur firman. Banyak godaan, banyak tantangan, ekonomi iya, kesehatan iya, masalah teman hidup iya. Ini gimana Pak? Ya. Tidak apa-apa ya Pak ya, dengan orang di luar Kristus. Bagaimana? Godaan untuk tidak lagi konsisten. Nah, Tuhan menginginkan kita konsisten. Pemimpin-pemimpin di era Yosua, saudara-saudara, sudah menjalankan tugas itu. Tetapi sekali lagi kita belajar dari sejarah, sayang. Hakim-Hakim 2 ayat 10 dan 11. Konsistensi itu tidak dijaga oleh generasi yang berikutnya. Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Konsistensi itu hanya berlangsung pada zaman pemimpin-pemimpin di era Yosua. Tapi how about the next generation? Halo anak-anak muda yang ada di balkon. Kalian telah dibimbing oleh orang tua kalian untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dan bagaimana the next? Saudara akan melanjutkan kepemimpinan di gereja ini. Saudara akan melanjutkan kepemimpinan dari orang tua saudara. Jangan sampai terjadi yang di kitab Hakim-Hakim. Kemudian karena saudara mengikuti kesibukan-kesibukan yang luar biasa, tidak lagi konsisten menjaga komitmen itu, sehingga muncul generasi yang tidak kenal Tuhan. Kalau saudara lihat tadi, kembali tayangkan PowerPoint-nya, itu ada satu gambar sederhana. Sederhana, gambar apa? Orang meninggalkan Alkitab. Orang itu Alkitab. Alkitab dianggap cuma tidak pernah lagi mau membaca, tidak pernah lagi mau merenungkan. Dan akhirnya muncul generasi yang tadi saya katakan seperti di Amerika. Isinya adalah menghabisi. Dan perhatikan, kalau sudah generasi itu menghabisi, itu adalah mengikuti si iblis. Karena iblis hanya ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus gembala yang baik, dia memberi hidup. Dan memberi hidup itu dalam kelimpahan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau berkomitmen untuk menyeimbangkan dua hal tadi, yaitu antara pekerjaan, prestasi, dan keluarga. Yang kedua, miliki prinsip, saya tidak mau mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan firman. I want to back to the Bible. Kembali kepada firman. Langit dan bumi itu akan lenyap, tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya dan tidak
pernah, saudara-saudara, tidak relevan. Alkitab adalah jawaban. Begitu meninggalkan kitab suci, begitu meninggalkan Alkitab, saudara, kekacauan yang ada, kehancuran yang menanti. Dan tetaplah konsisten setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudara, baik di balkon, di bawah balkon, yang belum menerima roti dan cawan dalam bentuk paket, bisa mengangkat tangan. Ada pelayan-pelayan yang akan menolong saudara. Yang di balkon, angkat tangan saudara. Yang di bawah balkon, semua sudah. Dengan mengikuti perjamuan kudus, ingatlah selalu Tuhan Yesus berkata bahwa dengan makan roti yang melambangkan tubuhnya dan minum anggur yang melambangkan darahnya, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dengan mengikuti perjamuan suci ini, maka kita memperoleh hidup yang kekal, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kita diingatkan selalu akan karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang terus harus kita beritakan sampai Ia datang. Oh, besar, besar anugerahnya. Oh, besar, besar anugerahnya. Besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh, besar, besarlah kasih Allah. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Dan kalau sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biar Engkau melayakkan kami apabila ada hal-hal yang telah kami pikirkan, katakan, sikap atau perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya pengampunan Kau limpahkan sehingga kami dilayakkan, dan perjamuan kudus ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memandang salib Tuhan dan kita menaikkan pujian salibnya, salibnya. Angkat roti tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuhnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian pula sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan sekarang angkat cawan saudara tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari bersama-sama kita minum cawan yang melambangkan darahnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami yang telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada saat ini, kami memperoleh kekuatan yang baru. Dan Engkaulah Jehovah Rafa, oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Dan Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkaulah Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kami, panji kemenangan kami dalam setiap masalah yang kami hadapi. Engkaulah Jehovah Shalom, yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar. Kami juga mau berkomitmen pada sore hari ini untuk menyeimbangkan prestasi, menyeimbangkan keberhasilan-keberhasilan dengan keluarga. Dan kami juga mau berkomitmen ya Tuhan untuk hanya setia kepada prinsip dari firman Tuhan. Dan kami mau konsisten terus, kami mau setia sampai mati. Oleh karena Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan. Dan sekarang anak-anak-Mu akan meninggalkan tempat ini. Kami sadarkan keterbatasan kami. Kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tahta kasih Allah Bapa, di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin.